Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Apriliani. Di sini saya ingin mempresentasikan perilaku organisasi bab 13, yaitu tentang kekuasaan dan politik. Nah, yang pertama, definisi kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada kemampuan yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B itu bertindak sesuai dengan keinginan A. Membandingkan kepemimpinan dan kekuasaan. Para pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok. Para pemimpin mencapai tujuan dan kekuasaan adalah sarana untuk memudahkan usaha mereka tersebut. Perbedaan antara dua istilah ini adalah salah satu perbedaannya terkait dengan kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak mensyaratkan kesesuaian tujuan antara tujuan pemimpin dan mereka yang dipimpin. Nah, perbedaan kedua berkaitan dengan arah pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh ke bawah kepada para pengikut. Kepemimpinan meminimalkan pola-pola pengaruh ke samping dan ke atas. Selanjutnya ada landasan kekuasaan. Nah, landasan kekuasaan ini ada dua, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Nah, kekuasaan formal ini ada kekuasaan koersif, kekuasaan imbalan, dan kekuasaan legitimasi. Nah, yang kedua ada kekuasaan pribadi. Ada kekuasaan karena keahlian dan ada kekuasaan rujukan. Nah, selanjutnya landasan kekuasaan yang paling efektif. Hal yang menarik adalah bahwa penelitian secara cukup jelas menunjukkan bahwa sumber-sumber kekuasaan yang bersifat pribadilah yang paling efektif. Kekuasaan karena keahlian terhadap penyediaan komitmen keorganisasian mereka dan kinerja mereka, sehingga kekuasaan imbalan dan legitimasi nampaknya tidak terkait secara langsung dengan hasil. Ketergantungan adalah kunci kesuksesan. Nah, aspek terpenting dari kekuasaan adalah hal ini merupakan suatu fungsi ketergantungan. Nah, dalam bagian ini akan ditunjukkan betapa pentingnya pemahaman mengenai ketergantungan dalam upaya untuk lebih lanjut memahami kekuasaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada penyebab ketergantungan. Yang pertama ada nilai penting, yang kedua kelangkaan, dan yang ketiga ada keadaan tak tergantikan. Taktik kekuasaan. Yang pertama ada legitimasi, yang kedua persuasi rasional, yang ketiga seruan inspirasional, yang keempat konsultasi, yang kelima tukar pendapat, yang keenam seruan pribadi, yang ketujuh tekanan, dan yang kedelapan koalisi. Politik adalah kekuasaan dalam tindakan. Nah, berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau pada perilaku anggota-anggotanya yang bersifat mementingkan diri sendiri dan tidak melayani kebutuhan organisasi. Faktor yang berkontribusi terhadap perilaku politik. Yang pertama ada faktor individu, yang kedua ada faktor organisasi. Nah, faktor individu ini ada pusat kendali internal, selanjutnya yang kedua kepribadian yang lincah, yang ketiga alternatif pekerjaan lain. Nah, yang faktor organisasi ada realokasi sumber daya, yang kedua peluang promosi,
Yang ketiga, tingkat kepercayaan rendah. Dan yang keempat ada sistem evaluasi tidak jelas. Selanjutnya, bagaimana orang menanggapi politik organisasi? Manakala memandang politik sebagai ancaman alih-alih sebagai peluang, orang tak jarang akan meresponnya dengan perilaku defensif, yang merupakan perilaku reaktif dan protektif untuk menghindari aksi disalahkan atau perubahan. Dan perilaku defensif sering disertai perasaan negatif terhadap negatif terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Selanjutnya, mengelola kesan. Nah, dipandang positif oleh orang lain akan bermanfaat bagi orang-orang di dalam organisasi. Nah, dalam konteks politik, kesan yang bagus dapat membantu mempengaruhi distribusi keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri. Proses yang digunakan para individu untuk mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap diri mereka ini disebut pengelolaan atau manajemen kesan. Selanjutnya ada etika berperilaku secara politis. Pembahasan ini mengenai politik dengan memberikan beberapa panduan etis untuk perilaku politik. Meskipun tidak ada cara pasti untuk membedakan proses berpolitik yang etis dan tidak etis, terkadang orang itu terlibat dalam perilaku politik karena alasan kecil yang baik. Kebohongan terang-terangan bisa menjadi contoh yang ekstrim dari pengaturan kesan ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.